Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Udah siap dong belajar matematikanya? Kali ini kita akan belajar tentang geometri. Simak videonya ya. Sebelumnya ada yang udah tahu belum apa itu geometri? Geometri adalah cabang dari matematika yang mempelajari hubungan antara titik, garis, sudut, bidang, serta bangun datar dan bangun ruang. Pembahasan pertama tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. 1. Titik. Titik merupakan bagian terkecil dari objek geometri karena tidak memiliki ukuran tertentu, baik panjang, lebar, maupun tebal. Titik biasanya disimbolkan dengan titik dan diberi nama dengan huruf kapital A, B, O, dan sebagainya. Suatu titik akan menunjukkan posisi atau letak tertentu dari suatu objek. Contohnya sebagai berikut, yaitu titik A. Yang kedua yaitu garis. Garis adalah bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak. Garis hanya mempunyai satu dimensi, yaitu panjang. Contohnya yaitu garis G. Yang ketiga yaitu bidang. Bidang merupakan kumpulan garis-garis yang mempunyai panjang dan lebar, serta berada pada dimensi 2. Contohnya sebagai berikut, yaitu bidang A, B, C, dan D. Kedudukan titik terhadap titik. Apa saja kedudukan titik terhadap titik? 1. Titik yang saling berimpit. Dua buah titik dikatakan berimpit jika keduanya saling menutupi seperti berikut. Titik A dan B saling berimpit, sehingga seolah-olah hanya ada satu titik. Padahal titik itu merupakan gabungan antara dua buah titik. Yang kedua, titik di luar titik. Titik di luar titik artinya dua buah titik atau lebih tidak saling berhubungan, seperti berikut. Kemudian, kedudukan titik terhadap garis. Apa saja kedudukan titik terhadap garis? Yang pertama, titik di dalam garis. Salah satu bentuk kedudukan titik terhadap garis adalah titik berada di luar garis seperti gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan bahwa titik P berada di dalam garis EH. Yang kedua, titik di luar garis. Posisi titik juga bisa berada di luar garis. Artinya, kedua elemen ini tidak saling terhubung, seperti berikut. Gambar tersebut menunjukkan bahwa titik P berada di luar garis EH dan berada di dalam garis EF. Jadi, kedudukan titik di dalam atau di luar garis itu bergantung pada garis acuannya. Kemudian, kedudukan titik terhadap bidang. Apa saja kedudukan titik terhadap bidang? Yang pertama, titik di dalam bidang. Kedudukan titik di dalam bidang bisa digambarkan sebagai berikut. Pada gambar tersebut, titik P berada di dalam bidang A, B, C, dan D. Yang kedua, titik di luar bidang. Jika tidak berada di luar bidang, sudah pasti kedua elemen itu tidak saling terhubung. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan bahwa titik P tidak berada di dalam bidang A, B, C, D. Artinya, titik P berada di luar bidang A, B, C, D. Kemudian, kedudukan bidang terhadap bidang. Bagaimana kedudukan bidang terhadap bidang? Yang pertama, bidang saling berimpit. Dua buah bidang dikatakan berimpit jika keduanya berada pada posisi yang sama, sehingga keduanya saling menutupi satu sama lain. Perhatikan contoh berikut. Dari gambar tersebut,
bidang PQRS berimpit dengan bidang BCFG. Jika diperhatikan, memang tidak terlihat ada dua bidang karena keduanya saling menutupi. 2. Bidang yang saling tegak lurus. Dua buah bidang dikatakan tegak lurus jika titik perpotongannya membentuk sudut siku-siku seperti berikut. Dari gambar tersebut, bidang ABCD tegak lurus dengan bidang BCFG. Yang ketiga, bidang yang saling sejajar. Dua buah bidang dikatakan sejajar jika keduanya tidak berpotongan di bidang yang lain, seperti berikut ini. Bidang yang saling sejajar adalah bidang ABCD dan bidang EFGH. Tidak hanya itu, bidang ADEH sejajar dengan bidang BCFG. Yang keempat, bidang yang saling berpotongan. Pada prinsipnya, dua bidang yang saling berpotongan sama dengan dua garis yang saling berpotongan. Perhatikan contoh berikut. Gambar tersebut menunjukkan bahwa bidang ABCD berpotongan dengan bidang EHIJ. Contoh soal kedudukan titik, garis, dan bidang. Untuk mengasah kemampuanmu tentang materi ini, yuk simak contoh soal berikut ini. Contoh 1. Sebuah balok ABCD EFGH memiliki panjang 15 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 8 cm. Tentukan jarak antara titik B ke bidang ADEH. Pembahasan. Pertama, kamu harus menggambarkan dahulu balok ABCD EFGA seperti berikut. Berdasarkan gambar tersebut, jarak antara titik B ke bidang ADEH sama dengan panjang rusuk balok yaitu 15 cm. Dengan demikian, jarak antara titik B ke bidang ADEH adalah 15 cm. Contoh soal 2. Perhatikan 5 segitiga sama sisi KLMN berikut. Jika panjang sisi 5 tersebut 20 cm, berapakah jarak antara titik N terhadap garis KL? Pembahasan. Mula-mula kamu harus menggambarkan garis LN terhadap bidang KL. Jarak antara titik N terhadap garis KL sama dengan tinggi segitiga KLN. Oleh karena alas limasnya berbentuk segitiga sama sisi, maka panjangnya NO bisa dirumuskan sebagai berikut. NO sama dengan akar NL kuadrat dikurang OL kuadrat sama dengan akar 20 kuadrat dikurang 10 kuadrat sama dengan akar 400 dikurang 100 sama dengan akar 300 sama dengan 10 akar 3 cm. Jadi, jarak antara titik N terhadap garis KL adalah 10 akar 3 cm. Selanjutnya, kita akan membahas jarak titik ke garis. Sebelumnya, ada yang udah tahu belum apa itu kedudukan titik terhadap garis? Terdapat dua kemungkinan kedudukan titik pada garis, yaitu titik terletak pada garis atau titik berada di luar garis. Titik dikatakan terletak pada garis jika titik tersebut dilalui oleh garis. Dalam hal ini, jarak titik ke garis adalah 0. Perhatikan gambar tersebut. Titik A dan titik B terletak pada garis L. Titik A dan titik B dikatakan sebagai titik yang segaris atau kolinear. Bagaimana pula kemungkinan jarak titik yang tidak terletak pada suatu garis? Perhatikan lapangan sepak bola tersebut. Berapa jarak antara titik penalti terhadap titik yang berada di garis gawang? Jika dimisalkan titik penalti adalah titik P dan garis gawang merupakan garis lurus L, kita dapat menentukan beberapa titik yang akan diukur. Misalkan
titik-titik tersebut adalah titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Seperti yang tertera pada gambar ini, kemudian dengan menggunakan alat ukur, kita dapat memperoleh jarak antara titik B dengan titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Apakah panjang ruas garis PA, PB, PC, PD, dan PE sama? Bagaimana menentukan jarak dari titik P ke garis L? Nah, coba kita bayangkan ada cahaya yang menyinari tepat di atas titik P. Tentu saja akan diperoleh bayangan titik P pada garis, yaitu P aksen. Dapat dikatakan bahwa panjang P aksen merupakan jarak titik P ke garis L, sedangkan P aksen merupakan proyeksi titik P pada garis L. Jadi, jarak titik P ke garis L adalah P aksen. Sebagai contoh, proyeksi titik A pada garis CD. Jika dari titik A ditarik garis yang tegak lurus terhadap segmen garis CD, maka akan diperoleh titik D sebagai hasil proyeksinya. Maka garis AD tegak lurus dengan garis CD. Yang selanjutnya yaitu jarak titik ke bidang. Sebelumnya udah ada yang tahu belum apa itu jarak titik ke bidang? Mari kita amati gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan titik P yang terletak di luar bidang alfa. Jarak titik P ke bidang alfa merupakan panjang ruas garis yang tegak lurus menghubungkan titik P ke titik tembus pada bidang alfa. Jadi, panjang ruas garis PQ adalah jarak titik P ke bidang alfa. Jadi, dapat disimpulkan jarak titik ke bidang adalah panjang ruas garis yang terpendek atau tegak lurus antara suatu titik dengan suatu bidang. Mari kita lihat bersama-sama contoh berikut. Sebuah kubus KLMN OPQR memiliki panjang rusuk 6 cm. Perhatikan segitiga KMR. Tentukanlah jarak titik N ke bidang KMR. Penyelesaiannya, yang pertama panjang KM sama dengan 6 akar 2 cm, di mana KM merupakan diagonal alas. Panjang RT sama dengan 3 akar 6 cm. Dapat dicari menggunakan Pythagoras RT kuadrat sama dengan NR kuadrat ditambah MT kuadrat. Penyelesaiannya dapat terlihat di gambar. Hasilnya sama dengan 3 akar 6 cm. Panjang NT sama dengan 3 akar 2 cm karena setengah dari diagonal alas. Nah, sekarang cermati bahwa segitiga KMR menjadi bidang penghubung menentukan panjang titik N ke bidang KMR, yaitu NS. Dengan menggunakan perbandingan panjang rusuk segitiga, maka berlaku NT dikali NR sama dengan RT dikali NS. Masukkan nilai yang sudah didapatkan. 3 akar 2 dikali 6 sama dengan 3 akar 6 dikali NS. Sehingga diperoleh NS sama dengan 2 akar 3 cm. Selanjutnya, jarak antara dua garis dan dua bidang yang sejajar. Namun, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu jarak antara dua garis sejajar dan jarak antara dua bidang yang sejajar. Jarak antara dua garis sejajar adalah jarak salah satu titik di salah satu garis ke garis yang lain. Sedangkan jarak antara dua bidang yang sejajar adalah jarak dari salah satu titik pada bidang yang satu ke bidang yang lain. Berikutnya, mari kita cermati gambar berikut ini. Dilihat pada gambar,
terdapat dua garis sejajar yang mana K dan L dipotong secara tegak lurus oleh garis M. Garis K dan L dikatakan sejajar jika jarak antara kedua garis tersebut selalu sama atau konstan. Dan jika kedua garis tidak berhimpit, maka kedua garis tidak pernah berpotongan meskipun kedua garis diperpanjang. Nah, sekarang kita akan memperhatikan rusuk-rusuk yang sejajar dalam suatu bangun ruang. Nah, di sini ada contoh gambar balok. Kita misalkan balok tersebut dengan nama balok PQRS TUVW, yang mana semua rusuk pasangan rusuk yang sejajar pasti sama panjang. Misalnya, rusuk PQ sejajar dengan rusuk RS yang terletak pada bidang PQRS. Yang selanjutnya, bidang. Bidang PSTW sejajar dengan bidang QRVU, dan jarak antara kedua bidang tersebut adalah panjang rusuk yang menghubungkan kedua bidang. Kemudian, rusuk PQ memotong rusuk QU dan rusuk QR secara tegak lurus, maka sudut segitiga PQR adalah 90 derajat. Berikut ini contoh mengenai jarak antara dua bidang yang sejajar. Diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang AB sama dengan 10 cm, panjang BC sama dengan 8 cm, dan panjang BF sama dengan 6 cm. Kemudian, hitunglah A. Jarak bidang ABCD dengan bidang EFGH. Yang B. Jarak bidang EDFH dengan bidang BCGF. Maka didapatkan hasil seperti pada gambar. Namun, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan hasil yang sama seperti gambar tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jarak bidang ABCD dengan bidang EFGH. Jarak bidang ABCD dengan bidang EFGH merupakan dua bidang yang saling sejajar. Jarak bidang tersebut sama dengan panjang garis AE atau garis BF atau garis CG atau garis DH, sebab garis-garis tersebut tegak lurus dengan bidang ABCD. Oleh karena itu, jarak bidang ABCD dengan bidang EFGH sama dengan panjang AE, yaitu 6 cm. Perhatikanlah pada gambar A. Selanjutnya, jarak bidang ADHE dengan bidang BCGF. Jarak bidang ADHE dengan bidang BCGF merupakan dua bidang yang saling sejajar. Jarak bidang tersebut sama dengan panjang garis AB atau CD atau EF atau GH, sebab garis-garis tersebut tegak lurus dengan ADHE dan juga pada bidang BCGF. Jadi, jarak bidang ADHE dengan bidang BCGF sama dengan panjang AB, yaitu 10 cm, seperti pada gambar B. Nah, materi yang kami sampaikan sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.